Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, nama saya Anugrah Disa Melita, NIM 2405010101056, Program Studi Ilmu Komunikasi, KM 402 Universitas Siberasia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Bahasa Persuasif dan Narasi Emosional dalam Membangun Citra Positif Organisasi Masyarakat di Media Sosial. Dosen pengampu, Ibu Syifa Fatimah Zahroh, S.Hum, M.Hum. Penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Mari kita mulai. Media sosial kini menjadi saluran utama bagi organisasi masyarakat untuk berinteraksi dengan publik. Penggunaan bahasa yang tepat, yang tetap sesuai kaidah namun tetap menarik, menjadi kunci agar pesan sampai dengan baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana bahasa persuasif dan narasi emosional berperan membangun citra positif organisasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, melalui analisis konten dan wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua bahasa ini sangat berpengaruh meningkatkan kepercayaan dan kedekatan publik. Dalam pendahuluan, kita tahu bahwa teknologi telah mengubah cara organisasi berkomunikasi. Namun, banyak tantangan muncul, seperti penggunaan bahasa tidak baku yang justru menurunkan kepercayaan. Oleh karena itu, penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana penerapan kedua gaya bahasa tersebut dengan tetap mematuhi kaidah bahasa Indonesia? Dan kedua, bagaimana perannya dalam membangun citra positif? Pada landasan teori, pertama kita bahas bahasa persuasif. Gaya penyampaian yang mengajak tanpa memaksa, tetap harus santun, jelas, dan sesuai kaidah bahasa menurut Arifin tahun 2020. Kedua, narasi emosional. Penyampaian melalui cerita atau pengalaman yang membangkitkan empati sehingga pesan lebih mudah diingat seperti yang dijelaskan. Damayanti 2021. Ketiga, pembentukan citra organisasi, persepsi publik yang terbentuk dari komunikasi yang konsisten dan terpercaya, menurut Kutlib, Center, dan Bloom. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Objek kajian adalah konten Instagram dari 3 organisasi sosial di wilayah Jabodetabek selama periode Januari hingga Juli 2026. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu analisis konten terhadap 30 unggahan terpilih, wawancara mendalam dengan pengguna media sosial, serta studi pustaka. Keabsahan data diperiksa menggunakan triangulasi untuk memastikan hasil yang akurat. Berdasarkan hasil analisis, yang ditemukan bahwa bahasa persuasif yang digunakan memakai ajakan santun seperti "mari kita", kalimat logis dan kata baku namun sederhana. Sementara narasi emosional hadir melalui cerita nyata dan ungkapan kebersamaan yang menyentuh perasaan. Penerapan keduanya terbukti memberikan kesan organisasi yang profesional, berbudaya, sekaligus peka dan dekat dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori bahwa kesesuaian gaya bahasa dengan nilai organisasi akan memperkuat kepercayaan. Hasil ini juga selaras dengan penelitian terdahulu. Bahasa yang benar meningkatkan kepercayaan, sedangkan pendekatan emosional mempererat ikatan. Jadi, bahasa bukan sekadar alat bicara, melainkan cerminan jati diri organisasi itu sendiri. Sebagai simpulan, pertama, bahasa persuasif dan narasi emosional dapat diterapkan dengan tetap mematuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, bahasa persuasif membangun kesan terpercaya dan logis, sedangkan narasi emosional yang menciptakan kedekatan hati. Ketiga, kombinasi keduanya menjadi strategi komunikasi publik yang sangat efektif. Disarankan bagi pengelola organisasi untuk terus meningkatkan kemampuan berbahasa dan memahami audiens. Bagi penelitian selanjutnya, topik ini bisa dikembangkan dengan membandingkan berbagai jenis organisasi atau platform media sosial yang berbeda. Demikianlah pemaparan hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Syifa Fatimah Zahroh,
S. Hum, M. Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia atas bimbingannya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah menyimak. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Oleh karena itu, saya sangat menerima saran dan masukan yang membangun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.